Oke teman-teman, kembali lagi di sini dengan Kak Fauzi. Kali ini kita akan membahas tentang soal SBMPTN dengan bentuk sebab dan akibat. Untuk lebih lengkapnya, mau tahu gimana bentuk soalnya, cara menjawabnya, dan bagaimana pembahasannya? Kita langsung cek aja di sini. Oke teman-teman, jadi kita dapat soal nih. Ada soal sebab akibat bentuknya. Nah biasanya kalau ada soal sebab akibat, soal-soal ini biasanya akan muncul di soal-soal SBMPTN. Nah, di sini ada dua pernyataan, ada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, biasanya pernyataan 1 itu adalah akibatnya dan pernyataan 2 itu adalah sebabnya. Nah, kita coba lihat ya soalnya ya. Di sini ada pernyataan 1, yaitu lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak membentuk subduksi yang menghasilkan adanya sesar. Sebab lempeng Indo-Australia dan Pasifik yang bertumpukan menghasilkan rangkaian gunung api di Sulawesi dan utara Papua. Nah, untuk menjawab soal sebab akibat, sebelum kita membahas sebenarnya pernyataan 1 ini apa sih jawabannya, benar atau salah, pernyataan 2 benar atau salah, kita harus tahu dulu nih cara menjawabnya. Nah, cara menjawabnya untuk soal sebab akibat ini ada 5 jawaban. Yang pertama, ketika pernyataan 1 itu benar dan pernyataan 2 itu juga benar dan keduanya saling berhubungan, maka kita harus menjawab A. Kedua, ketika pernyataan satunya benar dan pernyataan duanya benar, tapi keduanya itu tidak berhubungan, maka kita akan menjawab B. Kemudian, kalau misalnya pertanyaan satunya benar, pernyataan duanya salah, maka kita harus menjawab C. Ketika pernyataan satunya salah dan pernyataan duanya benar, maka kita menjawabnya adalah D. Sedangkan ketika pernyataan satunya salah, pernyataan duanya juga salah, maka kita akan menjawab dia E. Gitu teman-teman. Jadi di sini ada 5 pilihan kalau kita mau menjawab soal soal sebab akibat gitu. Jadi ini harus perhatiin nih, benar-benar berhubungan, benar-benar tidak berhubungan, benar dan salah, salah dan benar, salah dan salah. Oke, kita lihat lagi soalnya biar nggak lupa ya. Lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak membentuk subduksi yang menghasilkan sesar. Kita ke pernyataan satunya dulu ya teman-teman. Oke. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan subduksi dan sesar itu apa sih sebenarnya? Nah, kita udah tahu nih, lempeng tektonik itu apa? Atau mungkin teman-teman belum tahu? Oke, kalau teman-teman belum tahu, kita akan bahas secara pelan-pelan. Pertanyaannya yang akan muncul biasanya, apakah lempeng itu bergerak? Jawabannya, ya, tentu saja lempeng itu bergerak. Kok bisa sih, Kak? Nah, teman-teman nih harus nonton nih video sebelumnya. Judulnya tentang Pangea. Nah, di situ aku juga bicara tentang bagaimana sih suatu lempeng itu bergerak. Nah, ini diawali dengan adanya teori continental drift atau teori apungan benua yang disampaikan oleh Alfred Wegener. Yang kedua, bagaimana sih arah pergerakannya dan apa yang dihasilkan gitu. Nah, pertama, yang namanya pergerakan lempeng itu ada beberapa jenis. Jenis yang pertama nih teman-teman, yaitu adalah pergerakan secara konvergensi atau saling bertabrakan. Dia bergerak sama-sama ke arah tengah. Nah, ketika ada pergerakan konvergensi, otomatis itu kan ada pertemuan ya. Pertemuan antara apa sih? Antara dua lempeng. Emang lempeng di dunia ada lempeng apa aja? Ada lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, berarti kalau yang namanya konvergensi itu bisa pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua dengan lempeng samudra, ataupun lempeng samudra dengan lempeng samudra. Nah, pergerakan yang pertama yaitu adalah pergerakan konvergensi antara lempeng benua dengan lempeng benua, itu kita sebut dengan istilahnya kolisi. Nah, di sini ada dua lempeng benua, ya.
yang mana keduanya bergerak sama-sama ke arah tengah, kemudian di sini akan menghasilkan suatu pembumbungan atau wilayah pegunungan. Ibaratkan gini, kalau kita analogikan antara orang kurus sama orang kurus. Karena mereka sama-sama kurus, ketika mereka lari bertabrakan, otomatis dua-duanya akan sama-sama mental. Nah, ketika mental, mereka akan ke atas gitu. Karena energi yang dihasilkan akan membuat permukaan buminya terdorong ke arah atas atau vertikal gitu. Kok bisa sih lempeng benua itu ringan? Bisa, karena lempeng benua itu disusun oleh silikat aluminium. Nah, contohnya apa sih bentukan dari kolisi? Contohnya adalah pegunungan Himalaya. Nih, kalau kita zoom, nah ini adalah contoh dari kolisi gitu. Oke, next. Nah, setelah ada kolisi atau pertemuan lempeng benua dengan lempeng benua, maka ada pertemuan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Nah, lempeng samudra dan lempeng benua inilah yang kita sebut dengan istilah subduksi. Sama seperti soal yang tadi ya. Nah, subduksi itu apa sih? Subduksi adalah pertemuan dua lempeng antara lempeng benua dengan lempeng samudra, di mana salah satu lempengnya itu akan mengalami penunjaman. Apa sih penunjaman? Yaitu adalah masuk ke bawah lempeng lainnya. Yang menunjam siapa? Yang menunjam itu adalah lempeng samudra di sini nih. Kenapa sih lempeng samudra bisa menunjam ke dalam lempeng benua? Karena lempeng samudra memiliki massa jenis yang lebih besar daripada lempeng benua. Karena lempeng samudra disusun oleh silikat magnesium SiMa ya. Sedangkan kalau misalkan lempeng benua tadi itu disusun oleh silikat aluminium atau SiAl gitu. Nah, jadi salah satunya menunjam nih. Ketika salah satunya menunjam, maka di sini akan membentuk semacam cukukan yang dalam di sini, wilayah sini, dan di sisi lainnya akan membentuk wilayah pegunungan. Nah, lalu apa sih bentukannya atau morfologi yang terbentuk apa? Nah, morfologi yang mungkin terbentuk pertama adanya ring of fire. Jadi di wilayah sini, nah itu adalah deretan pegunungan api, atau bisa kita bilang juga itu adalah deretan wilayah-wilayah subduksi. Nah, seandainya pegunungan api tadi, di sini juga akan terbentuk yang namanya palung. Dari mana sih palung itu terbentuk? Nah, dari sini. Ketika ada penunjaman maka ada sisi yang masuk ke dalam dan berubah menjadi palung. Sedangkan sisi lainnya akan berubah menjadi wilayah gunung api. Kenapa sih di sini bisa terbentuk gunung api? Gitu ya. Kenapa di sini bisa terbentuk gunung api gitu? Karena ibaratkan yang tadinya dia adalah suatu bentuk padatan yang lurus gini, yang lurus tebal gitu. Kemudian ketika dia ditunjam, kan dia lama-lama akan membumbung nih. Sedangkan tidak ada penambahan volume di sisi sini. Di sisi gunung sini nih nggak ada penambahan volume. Sehingga yang terjadi apa? Di sini tingkat densitasnya akan menurun. Ketika dia menurun, maka dia akan menjadi zona yang lemah. Sedangkan sisi sini, yang dia dimasuki oleh lempeng samudra, dia akan mengalami proses melting karena dia akan masuk ke lapisan astenosfer. Ketika dia masuk ke lapisan astenosfer dan mengalami proses melting, maka dia akan meningkatkan jumlah kandungan magma dan gas sehingga dia mencari celah untuk keluar, dan keluarnya adalah di zona yang densitasnya rendah tadi, yaitu adalah di zona gunung api. Nah, ini palung, ini gunung api. Nah, hal lain yang terbentuk itu adalah patahan. Kok bisa ada patahan? Patahan sebenarnya pada dasarnya bisa terbentuk di segala pertemuan lempeng. Nah, tapi di sini yang paling mungkin atau paling besar kemungkinannya untuk terbentuk yang namanya patahan. Kenapa? Karena kan ketika dia menunjam ke dalam, otomatis ada sisi yang dipaksakan untuk membengkok. Sisi yang mana? Nah, sisi yang di sini. Sehingga otomatis dia akan membentuk semacam sesar atau patahan. Nah, yang ketiga, gerakan konvergen itu akan terjadi juga di antara samudra dengan samudra atau yang kita sebut dengan obduksi, teman-teman. Terus kalau obduksi apa sih yang terjadi? Obduksi akan membentuk yang namanya pegunungan bawah laut
dan juga akan membentuk palung kecil. Kenapa pegunungan bawah laut dan kenapa palung kecil? Karena nih kita lihat gambarnya di sini. Di sini dia akan tetap membentuk palung juga. Nah, di sini dia akan membentuk yang namanya gunung api juga nih. Gitu. Tapi karena dia punya massa yang besar tadi ya, karena dia mengandung silikat magnesium, maka ketika dia naik ke atas pun dia akan naik secara sedikit, dan ketika dia menunjam ke bawah pun dia akan menunjam sedikit. Jadi palungnya tidak terlalu dalam dan pegunungannya tidak terlalu tinggi. Nah, selain ada pergerakan konvergen, yaitu adalah ada pergerakannya divergen atau saling menjauhi. Karena yang namanya ada yang mendekat pasti ada yang menjauh dong gitu kan. Jadi nggak bisa semuanya ngedeket gitu. Pasti ada salah satu sisi yang juga menjauh. Nah, ketika ada sisi yang menjauh ini atau lempeng-lempeng yang saling menjauhi, dia akan membentuk yang namanya zona Moore atau zona rifting sebenarnya. Nah, Moore itu di mana? Nah, ini di sini nih. Moore. Nah, mungkin teman-teman yang udah lihat video aku sebelumnya, teman-teman bakal lihat juga nih bahwa sebenarnya dulunya Afrika bagian barat ini ya, Afrika bagian barat sini, dia punya kesamaan morfologi dengan Amerika Selatan bagian timur. Nah, karena apa? Karena ada patahan di sininya atau zona rifting lah, ya, yang kita sebut dengan Moore, Mid Oceanic Ridge, pematang tengah samudra. Nah, Moore ini dia akan mengeluarkan lava yang membentuk lapisan-lapisan batuan gitu. Jadi semakin hari semakin jauh terus. Nah, itu adalah zona divergen. Nah, yang ketiga ada yang namanya pergerakan lempeng yang bergerak secara transform. Nah, kalau yang tadi ada yang bertemu, ada yang saling menjauhi, nah ini cuman pas-pasan aja gitu. Istilahnya kalau orang mah senggolan pundak aja. Nah, kalau senggolan pundak atau bergesekan aja, kira-kira hasilnya apa sih? Hasilnya pasti ada kekar dan ada sesar. Apa itu sesar? Sesar itu adalah kekar yang sudah bergeser atau sudah menciptakan adanya patahan. Sedangkan kalau kekar itu adalah berupa retakan. Kok bisa sih gesekan menghasilkan retakan aja? Bisa dong, karena tidak semua gesekan itu bergerak secara maksimal atau energinya penuh gitu. Bisa aja hanya bergesekan secara kecil, bisa hanya 1 mili, bisa hanya 1/10 mili gitu. Sehingga dia hanya menghasilkan kekar atau retakan-retakan. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang yang namanya pergerakan lempeng, itu ada 3 bentuknya. Nah, kita kembali lagi nih ke soal. Setelah kita udah tahu jenis-jenis pergerakan lempeng itu ada apa aja, kemudian hasil dari pergerakan lempeng yang terbentuk itu ada apa aja, baik itu dari konvergen, divergen, maupun transform. Kemudian dari konvergen itu menghasilkan adanya zona subduksi, obduksi, dan kolisi, termasuk juga morfologinya apa aja. Kita akan jawab nih soalnya. Soalnya itu adalah lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak membentuk subduksi yang menghasilkan sesar. Oke, tadi ya kita udah bicara tentang pergerakan lempeng. Bener nggak sih Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak secara membentuk subduksi? Betul. Kenapa? Karena lempeng Indo-Australia dan Eurasia itu juga merupakan lempeng benua yang bertemu dengan lempeng Pasifik atau lempeng samudra. Yang kemudian salah satunya pasti akan menunjam ke dalam, yaitu adalah lempeng Pasifik. Yang nantinya akan menghasilkan sesar ya, contohnya. Selain sesar ada apa lagi tadi? Ada pegunungan api dan juga ada palung. Oke, pernyataan yang pertama benar nih Kak. Kita lihat sebabnya. Sebab lempeng Indo-Australia dan Pasifik yang bertumbukan menghasilkan rangkaian gunung api di Sulawesi dan di utara Papua. Oke, kalau kita lihat tadi di gambar sebelumnya, aku juga sempat nunjukin yang namanya Ring of Fire ya. Jadi pegunungan api di wilayah Sulawesi dan Papua tuh memang ada wilayah juga pegunungan api. Tapi apakah benar lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, Pasifik bergerak membentuk subduksi yang menghasilkan sesar disebabkan oleh lempeng Indo-Australia dan Pasifik yang bertumbukan menghasilkan rangkaian gunung api di Sulawesi dan utara Papua? Nah, dua-duanya ini pernyataannya sebenarnya benar. Tapi karena tidak ada hubungannya atau tidak ada sebab akibatnya, maka artinya jawaban yang paling benar itu adalah yang B, teman-teman. Atau
Pernyataan satunya benar, pernyataan duanya juga benar, tapi keduanya tidak memiliki hubungan. Oke, sekian untuk pembahasan soal SBMPTN dengan bentuk sebab akibat. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk mempersiapkan SBMPTN. Sukses selalu untuk teman-teman, dan terima kasih.